kuasanya padaku dan hidupku menang. Mari jemaat sama-sama katakan, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kedua tangan dan sama-sama nyanyikan pujian ini. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus, He washes white as snow. Oh, the blood of Jesus. 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 It washes white as snow. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya dikepari. Oleh darah Yesus, ku bebas dan hidupku. Sambil bertepuk tangan saudara.
setiap dosa-dosa kita. Ku bebas, Yesus. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau yang telah menebus setiap dosa kami di atas kayu salib ya Tuhan. Dan Engkau juga yang bangkit untuk memberikan pengharapan dan memberikan tempat untuk setiap kami. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh terima kasih ya Tuhan. Kami di sini menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang disenangkan lewat puji-pujian yang kami naikkan. Kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Kami merayakan Paskah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, yang disayang oleh Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang bersuka cita pagi hari ini berlambaikan tangannya. Puji Tuhan, saya percaya hari ini kita mau bersuka cita karena bukan hanya kita merayakan kebangkitan Tuhan, tapi kita juga merayakan kemenangan kita semua di atas maut dan segala dosa. Amin. 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 Mari jemaat Tuhan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Come on. Mari bertepuk tangan di sekolah. Come on. Kami bersyukur buat berkat-Mu ya Bapa. Come on jemaat Tuhan, sama-sama katakan. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, 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 oh. Angkat tanganmu dan katakan. Hatimu katakan. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this I plead, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Come on, dengan hati percaya sama-sama katakan. Damai dianugerahkan hanya oleh darah Yesus. Pencobaan dijauhkan hanya oleh darah Yesus. Sambil bertepuk tangan katakan. Oh, 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 oh,
berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Come on. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Saudara masih semangat memuji menyembah Tuhan, amin. Amin. Yang semangat boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Come on. Kaulah penebus kami Tuhan. And everybody say, I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Say what? I believe. And all my shame is taken away. My pain is still in His name. I believe. Everybody say. Sama-sama angkat tangannya yuk. I raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. Mari dibeli. Mari dibeli. Mari dibeli. Mari dibeli. Oh, oh. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, katakan I know He rescued my soul. Say what? His blood has covered my sins. I believe. I believe. Boleh katakan ke kanan kirinya. I believe. Yeah. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I believe. And I raise a banner. I raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. Mari dibeli. Mari dibeli. Mari dibeli. Mari dibeli. Mari jemaat Tuhan. Mari dibeli. Mari dibeli. Mari dibeli. Mari dibeli. You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. Come on. Dia penebusku, Dia hiduplah. Katakan, Dia penebusku, Dia hiduplah. Come on, one more time. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Mari dibeli, mari dibeli, mari dibeli, mari dibeli, mari dibeli, mari Saudara boleh dipersilakan untuk kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berterima kasih. Bagimu segala pujian, bagimu segala penyembahan kami. Kau yang telah menebus setiap kami ya Tuhan. Mari
Mari jemaat sama-sama nyanyikan. Oh Lord, you've searched me. You know my ways. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence, your holy
sama-sama kita bangkit berdiri. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan atas pengorbananmu. Haleluya. Sebab tiada kasih yang lebih besar dari Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari yang mengerti dan bersuka cita berikan tepuk tangan sekuat yang bisa kita beri bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih yang tiada taranya, pengorbanan. Kau yang kaya rela jadi miskin. Memberkati kami, supaya kami jadi kaya. Kau yang mulia, rela jadi hamba. Biar kami terus ingat akan hal itu. Dan tidak melupakan Engkau seumur hidup kami. Makasih ya Tuhan Yesus. Inilah hari yang Kau tetapkan sebagai hari Paskah. Untuk kami rayakan seumur hidup kami. Makasih ya Tuhan. Buat sebuah ketetapan yang datang daripada Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami siap belajar firman Tuhan lagi. Biar hati kami jadi tanah yang subur. Ditaburi benih firman ini. Dan biar firman ini bertumbuh. Menghasilkan buah yang lebat. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali ganda. Dan dengan demikian nama Bapa di sorga dipermuliakan. Biar buah yang kami hasilkan. Dari apa yang kami dengar lewat firman Tuhan. Bisa dinikmati juga oleh orang-orang sekitar kami. Oleh orang-orang yang kami kasih, oleh keluarga kami. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya, siap diberkati Tuhan Yesus lebih lagi sama-sama katakan, amin. Mari tepuk tangan sekuat-kuatnya buat Tuhan kita yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, sebelum mulai tidak ada salahnya kita kasih salam kiri kanan dengan senyum yang manis. Caranya matanya disipitin saudara, kalau pakai masker. Lalu katakan selamat hari Paskah. Ayo, selamat hari Paskah, puji Tuhan. Senang sekali sebagai keluarga besar kita berkumpul bersama-sama di tempat ini. Yuk yang bersuka cita boleh tepuk tangannya sekarang yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Nah hari ini Tuhan taruh tema tentang beberapa pertanyaan Bapak Ibu, hari keberapa Yesus bangkit, tentang tanda Yunus dan juga perhitungan mengenai Jumat Agung sampai Minggu Paskah. Mari kita perhatikan beberapa ayat ini terlebih dahulu. Matius 24 ayat 41, ayo 1, 2, 3. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit
bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Ayo lebih kuat. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus, maksudnya Yesus, saudara. Ikuti saya, ada waktu penghakiman. Ayo, masukkan di hati, ada waktu penghakiman. Sekarang taruh tangan di hati, katakan, ada waktu saya kelak dihakimi. Coba tanya kiri kanan, kamu sudah siap belum? Ayo. Kamu udah siap belum? Kira-kira apa yang terjadi pada waktu penghakiman? Nah, Tuhan Yesus sendiri membicarakan tentang Yunus ini, dan mengenai tanda Yunus ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada di seantero Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab baik-baik, ada orang yang pernah berbicara tentang tanda Yunus. Enggak ada, saudara. Hanya satu-satunya yang pertama membahas tanda Yunus adalah Yesus itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan tanda Yunus ini? Saya percaya Tuhan Yesus begitu penting menganggap cerita Yunus ini, dan apa yang penting bagi Tuhan pasti penting bagi kita. Katakan amin. Ayo ikuti saya, karena di wadah ini kita belajar Bapak Ibu ya. Apa yang penting bagi Tuhan? Ayo yang kencang, apa yang penting bagi Tuhan? Penting bagi saya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, memang waktu kita belajar itu memang ada pengulangan-pengulangan, ada gambar-gambar, ada perkataan-perkataan yang Bapak Ibu ucapkan, ada kata-kata yang ditulis supaya pengajaran yang dari firman Tuhan ini masuk di hati dan hidup kita dan kita praktekkan. Sepakat, setuju, katakan yes. Sekali lagi, apa yang penting bagi Tuhan? Penting bagi saya. Nah, karena Tuhan menganggap cerita atau tanda Yunus ini penting, jadi ini kisah pasti penting bagi kita, saudara. Seberapa pentingnya kisah ini? Matius 12 ayat yang ke-40 berkata, ayo 1, 2, 3. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ada perut ikan, ada rahim bumi. Kenapa dikatakan rahim? Sebab nanti akan keluar dari sana, Bapak Ibu ya. Tuhan menaruh perkataan yang luar biasa ini, mengajarkan kepada banyak orang dan mengcounter tentang pertanyaan orang-orang beragama pada masa itu. Tanda Yunus ini Bapak Ibu, jadi sekarang kita mulai dapat sebuah gambaran seberapa pentingkah dia, karena tanda Yunus ini berkaitan erat dengan kebangkitan Yesus. Jadi membicarakan kebangkitan Yesus itu kolerasinya atau hubungannya sangat erat sekali dengan tanda Yunus ini. Waktu Yesus Tuhan kita berbicara kepada orang Yahudi tentang tanda Yunus, mereka itu beda sama kita Bapak Ibu. Cerita tentang Yunus, Nabi Yunus itu populer di kalangan mereka. Dan perlu Bapak Ibu tahu, kalau Tuhan Yesus mulai bercerita tentang Yunus kepada orang Yahudi, maka mari kita masuk pemikiran orang Yahudi. Seandainya kita orang Yahudi, kita akan berpikir begini, wow, dia menyamakan dengan tanda Yunus. Nah, Yunus itu bagi mereka adalah orang yang telah mati dalam kedalaman laut di perut ikan, Bapak Ibu. Dan kalau Yesus berbicara tentang tanda Yunus, Yunus itu 3 hari dan dia meninggal di dalam perut ikan. Mungkin ada yang bilang, oh saya dengar dia tetap hidup tuh Pak di dalam perut ikan. Tidak Bapak Ibu. Pengertian aslinya Yunus dia mati di dalam perut ikan. Dan singkat cerita dia dibangkitkan, dia dihidupkan kembali. Bapak Ibu, dengan pertobatannya dia lalu kemudian Yunus itu keluar dari mulut ikan karena dia bertobat. Saya percaya kalau dia tidak bertobat, dia bukan keluar dari mulut ikan tapi dari belakangnya ikan. Habis dia Bapak Ibu. Ada pertobatan yang luar biasa. Jadi kalau kita ini konsepnya orang Yahudi, begitu seseorang berbicara tentang tanda Yunus, dia akan berpikir gini, wow, dia menyamakan bahwa dia akan bangkit lagi setelah
3 hari sama seperti Yunus. Oh itu miracle, itu keajaiban. Hari yang ketiga dan itu jadi sebuah tanda tanya besar di kalangan orang Yahudi bahwa Yesus ini akan bangkit setelah mati hari ketiga. Percis seperti Yunus. Dan itu jadi perdebatan besar di masa itu. Dan cerita itu menakutkan buat pemuka-pemuka agama hari-hari itu Bapak Ibu. Sehingga kuburannya itu disegel. Karena kisah-kisah tentang Yunus ini. Mari kita pelajari sejenak tentang Yunus Bapak Ibu. Yunus 1 ayat yang pertama. Ayo 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian. Apa kata Tuhan? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Niniwe itu adalah ibu kota dari kerajaan Asyur yang sangat kejam sekali. Yang membunuh begitu banyak orang dan di antara orang-orang itu adalah orang-orang Yahudi sendiri. Mereka menjajah, menguasai wilayah-wilayah yang mereka kalahkan. Dan ada terbersit sesuatu di hati Yunus. Karena orang-orang di kota Niniwe ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang jahat, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah Israel. Bahkan mereka telah membunuh begitu banyak orang-orang Yahudi. Pembelajaran yang Tuhan taruh di hati saya Bapak Ibu. Yunus itu waktu diajak ngomong sama Tuhan, bangkitlah, pergilah ke kota Niniwe. Alkitab tidak mencatat Yunus kaget Bapak Ibu, tidak. Atau dia terkejut atau dia senang, tidak tercatat itu. Waktu Tuhan bicara kepada dia. Jadi dari pengertian ini Bapak Ibu, saya belajar satu perkara bahwa Yunus itu memang adalah seorang nabi. Dan dia terbiasa dalam tanda petik mendengar Tuhan secara audible bahkan berbicara kepada dia. Dan itu bukan suara Tuhan yang pertama kali dia dengar. Makanya dia tidak terkejut atau berekspresi begitu rupa, entah dia bengongkah, entah dia tiba-tiba takjubkah, tidak. Karena dia sudah terbiasa, ikuti saya, terbiasa. Dan apa yang terjadi dengan Yunus ini? Perhatikan saudara ya. Karena dia terbiasa, dia tidak menganggap itu satu berita yang spesial. Saya ulang ya. Karena Yunus terbiasa dengan mendengar suara Tuhan, dia tidak menganggap itu sesuatu yang spesial, yang harus dia taati Bapak Ibu. Sehingga nanti kita belajar bagaimana Yunus menolak untuk pergi. Pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya adalah, janganlah kita merasa biasa setiap kali kita mendengar suara Tuhan. Kalau kita bisa mendengar pesan Tuhan, firman Tuhan, suara Tuhan, itu bukan biasa saudara, itu luar biasa. Ayo tepuk tangannya jangan ragu buat Tuhan kita yang baik. Orang yang menghormati Tuhan, entah sudah berapa kali dia dengar firman Tuhan, dia dengar pesan Tuhan, tapi dia tetap merasa takjub saudara. Dia merasa setiap kali Tuhan hadir itu bukan biasa, itu luar biasa. Ada begitu banyak orang di luar sana Bapak Ibu. Mereka mendengar suara Tuhan tapi mereka merasa itu biasa. Bahkan firman Tuhan mereka juga anggap itu sesuatu yang biasa. Doa dan kerinduan saya dalam nama Tuhan Yesus kita tidak demikian. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, setiap kali kita dengar pesan Tuhan, mari di hati kita katakan itu luar biasa. Kalau Tuhan masih mau ngomong sama kita itu luar biasa. Yang sepakat sorak-sorainya, tepuk tangan sebagai tanda penghormatan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ayo saudara, terima kasih Tuhan Yesus. Itu luar biasa saudara. Ada orang yang tidak bisa seperti kita beribadah hari ini. Mereka mungkin sedang terbaring sakit. Mereka mungkin sedang ada di negara mana, tidak tahu begitu. Mungkin mereka merindukan untuk ibadah tapi negara mereka melarang untuk mereka beribadah. Padahal mereka begitu rindu berkumpul bersama-sama dengan kita. Jadi baiklah kita mengerti akan hal ini. Apa yang terjadi dengan Yusuf?
merasa biasa, dan kayaknya ya boleh saya ikutin, boleh tidak. Itu membuat Yusuf pada akhirnya bersiap untuk apa? Melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo atau bahasa Inggrisnya Japo, saudara ya. Dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ikuti saya, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus itu memang mau kabur, saudara. Jauh dari hadapan Tuhan. Yunus bangkit, dia bersiap. Tapi dia salah jalan, saudara. Dia bukan pergi ke Niniwe, tapi dia berbalik 180 derajat. Dia berbalik menentukan arahnya sendiri, berlawanan dengan apa yang jadi perintah Tuhan. Saya waktu merenung ini ada sesuatu terbesit, jujur agak deg-degan juga di hati saya. Saya nggak boleh merasa biasa kalau ada firman yang datang kepada saya. Saya nggak boleh pergi berlawanan dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu pasti baik adanya. Yunus ini dia menjauh 180 derajat, sejauh mungkin saudara. Karena Tuhan bagi dia adalah Tuhan gambaran dia sendiri. Yunus menjauh 180 derajat. Saya katakan 180 derajat karena memang petanya demikian saudara. Jadi bayangkan Yunus ada di salah satu titik di wilayah sini. Harusnya dia pergi ke Niniwe. Tetapi dia malah pergi ke Tarsis saudara. Ini benar-benar 180 derajat, bertolak belakang, berlawanan. Dan Yunus itu dia pergi ke Jopa dulu atau Yafo begitu, Indonesia. Lalu kemudian dia pergi ke Tarsis, 2.500 mil saudara. Sementara kalau dia ke sini hanya sekitar 500 mil saja. Dia sengaja 5 kali lebih jauh saudara. Dia mengandalkan dirinya sendiri, dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Disuruh pergi 500, dia malah pergi 2.500. Jauh saudara. Sehingga Alkitab dengan jujur berkata, Yusuf itu dia jauh dari hadapan Tuhan. Dia melarikan diri saudara. Sama seperti orang-orang di zaman ini, mereka mendengar suara Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan. Mereka ikut merayakannya. Tetapi dalam tanda petik hati mereka pergi jauh dari hadapan Tuhan. Saya ingat waktu persiapan Natal kira-kira 2 tahun yang lalu. Saya menemukan gambar ini saudara. Kalau saudara lihat gambar ini kira-kira mereka sedang merayakan apa? Natal saudara. Mereka tahu Natal itu hari apa? Hari kelahiran Yesus. Firman menjadi daging, firman menjadi manusia. Dan firman itu adalah Yesus itu sendiri. Mereka merayakannya, tapi hati mereka berbalik atau berlawanan 180 derajat. Mereka menolak Yesus. Mereka pesta pora, mereka mabuk-mabukan dan cerita tentang Yesus mereka ganti dengan cerita Sinterklas atau Santa Claus. Kita harus banyak berdoa biar lebih banyak lagi orang-orang diselamatkan. Saudara harus doa buat keluarga saudara. Please saudara. Akhir zaman itu sudah sangat dekat. Belum pernah terjadi kejadian-kejadian seperti hari-hari terakhir ini. Saudara percaya atau tidak percaya, marilah kita bersiap-siap. Dan pikirkanlah tentang orang-orang yang kau kasihi. Pertama-tama demikian. Saudaramu kah, keluargamu kah, kakak, adik. Kalau engkau tahu hidup mereka belum sungguh-sungguh. Secara KTP mereka Kristen. Mereka merayakan Natal segala macam begitu. Dan mereka juga ke gereja. Tapi saudara tahu hidup mereka jauh daripada Tuhan. Berdoalah.
Biar mereka buka hati mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan biar mereka juga diselamatkan seperti kita. Itu tugas kita selama kita hidup di dunia ini. Kasihanilah mereka. Saudara, hanya modal ajak mereka ke gereja, ajak mereka untuk hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita belum sampai mencucurkan darah. Mari kita lakukan penginjilan besar-besaran khususnya kepada keluarga kita terlebih dahulu. Kalau Tuhan izinkan kepada karyawan, kepada orang-orang lain, beritakanlah Injil. Suka atau tidak suka, baik atau tidak baik waktunya. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan sekuat-kuatnya buat Tuhan kita yang baik. Ayo yang ngerti tepuk tangan yang rindu. Doakan mereka saudara, mungkin itu keponakanmu kah, mungkin itu anak dari siapakah begitu. Saudara teringat dengan mereka. Ya tapi bagaimana hidup mereka rusak nanti mereka masuk ke gereja. Enggak apa-apa saudara, justru gereja ini adalah kumpulan orang-orang yang berdosa. Yesus itu sahabat orang berdosa. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Kalau orang ke gereja nyari kesempurnaan, artinya dari hamba Tuhan kah, dari para pengerja, maka dia akan kecewa. Karena gereja itu kumpulan orang-orang berdosa dan mereka memang kelak diubahkan oleh Tuhan. Kalau mereka sekarang jadi orang-orang kudus bukan karena mereka hebat, tapi karena Yesusnya yang hebat. Sepakat tolong tepuk tangan yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Ingat pesan Jumat Agung, mungkin ada yang berkata nasi sudah jadi bubur. Jangan kecewa saudara, masih ada seledri, masih ada bawang goreng, masih ada ayam suwir. Dan bubur masih tetap bisa enak rasanya. Dipermuliakanlah nama Tuhan. Jadi bawalah jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus saudara. Benar saudara, mumpung masih ada kesempatan. Kita nggak tahu apakah kita nanti kelak bisa memberitakan Injil lagi dengan bebas, kita nggak tahu. Tetapi hari-hari ini adalah hari-hari yang menakjubkan. Mari saudara, tuayan jiwa besar-besaran pasti datang. Biar kita terlibat di dalamnya. Sepakat setuju katakan yes. Ayo sorak-sorai lagi yuk bagi Yesus Tuhan kita yang terkasih. Saya ambil terjemahan bahasa Inggris saudara, karena di Indonesia terjemahannya kurang terlalu kuat gitu. Jadi memang pembacaan Alkitab yang saya lakukan memang ada beberapa terjemahan versi-versi yang lain. Dan terjemahan King James Version ini cukup baik dan boleh dikatakan sangat baik, bercerita tentang Yunus ini. Di bahasa Inggris ini sama, dia dikatakan dia bangkit tapi pergi jauh ke Tarsis, jauh dari hadirat Tuhan. Nah ada satu kata yang membekas di hati saya, yaitu tentang went down. Jadi ternyata dia turun saudara ke Jope ini. Jadi Yunus ini tadinya dia ada di posisi yang bagus. Tapi waktu dia menjauh dari hadirat Tuhan, melarikan diri dari Tuhan, menganggap biasa untuk dengar-dengaran akan pesan Tuhan. Hidupnya itu turun saudara. Dan turunnya itu tidak tanggung-tanggung, satu kali dikatakan turun, lalu kemudian dia naik kapal, dikatakan turun lagi. Saya lihat ada orang yang belajar tentang kisah Yunus dari latar belakang Yahudi. Ternyata di bahasa Ibraninya ini ada penekanan Yunus ini turun saudara. 2 kali dicatat turun lagi. Kan kita bisa saja berkata, oh dia naik kapal, selesai. Tapi bagi orang Yahudi beda. Dikatakan dengan sangat jelas dia turun saudara. 2 kali dia turun dan nanti di ayat yang ke-5 dikatakan dia turun lagi. Nanti saudara pelajari kisah Yunus ini baik-baik. Kesimpulan sederhananya adalah begini. Yunus ini dia sampai 3 kali turun kehidupannya. Jadi hidupnya tadinya begitu dekat sama Tuhan, jauh dari Tuhan, dia turun saudara. Dan dia keluar biaya-biaya, kesulitan, masalah, persoalan yang tidak perlu dia alami atau tidak perlu dia keluarkan begitu. Dia turun, dan turun. Kenapa? Karena dia menjauh dari hadapan Tuhan. Saudara tahu saya dapat dari Tuhan cerita Yunus ini
Itu kira-kira setahun yang lalu saudara. Sebelum kita rayakan hari ini. Dan perkataan Yunus itu turun, turun, turun. Itu juga membekas di hati saya. Kalau seseorang itu menjauh daripada Tuhan, saudara, dia itu akan turun, turun, dan turun, saudara. Wow, ngeri sekali. Entah dia sekarang di posisi yang begitu stabil, begitu enak kah, tapi begitu dia jauh dari Tuhan, maka dia akan turun, turun, turun. Makin dia jauh, dia makin turun, saudara. Ayo kasih tahu kiri kanan, khususnya teman, sahabat, atau apalagi keluarga kita, katakan kita nggak boleh jauh dari hadirat Tuhan. Ayo, kita nggak boleh jauh dari hadirat Tuhan. Kita benar-benar nggak boleh jauh dari hadirat Tuhan. Alkitab mencatat sebaliknya. Kalau kita pergi ke rumah Tuhan, ke rumah Allah Yakub, ke rumah Tuhan, maka firman Tuhan berkata, kita itu naik, saudara. Mungkin perkataan ini terlewat waktu kita baca Alkitab. Cuma hari ini saya kasih highlight-nya saja. Kita naik ke Bukit Sion, ke rumah Allah kita. Ini sebuah kontradiksi yang sebenarnya sangat-sangat menarik. Kalau orang itu ke rumah Tuhan, dia naik. Kalau orang itu cari Tuhan, hidupnya naik, saudara. Tapi kalau dia jauh dari hadapan Tuhan, dia turun. Makin pergi jauh, dia makin turun. Makin jauh lagi, dia makin turun, saudara. Coba kita baca ayat ini sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Mengerti sorak-sorannya dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Mungkin ada orang kepikir biasa dia ke rumah Tuhan, biasa dia ibadah. Tapi ketahuilah, waktu dia ke rumah Tuhan, maka Tuhan berkata dia naik, saudara. Sebab Tuhan itu ada di atas, bukan di bawah. Katakan yes. Gunung Tuhan, dia naik, saudara. Dan jangan kaget, rasanya saudara mungkin ada yang berpikir, oh dia buang-buang waktu 1-2 jam. Tapi dia tidak buang waktu. Tuhan sedang membuat dia naik, saudara. Makin dekat Tuhan, makin naik, makin tinggi, saudara. Katakan yes. Dan ini kontradiksi dengan orang yang jauh dari Tuhan. Kayaknya jauh dari Tuhan tuh biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya kehidupan dia turun, makin jauh makin turun, lebih jauh lagi, lebih turun lagi. Dan kontradiksi kalau kita mencari Tuhan, kita ke rumah Tuhan. Jangan kaget saudara ya, saudara setia ibadah sama Tuhan. Aneh-aneh, mujizat, promosi itu terjadi. Kalau saudara usaha bisnis tiba-tiba customer lama, customer baru Tuhan datangkan. Saudara mungkin tidak mampu A, tidak mampu B, tidak mampu C. Tapi begitu saudara terus aja setia, naik ke gunung Tuhan, naik aja saudara. Mau belajar firman Tuhan, naik lagi. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi, kok bisa ya dia beli barang kita? Kompetitor begitu banyak, harga mereka lebih murah daripada harga kita. Kalau secara produk ya bahasa dagangnya apple to apple begitu. Tapi Tuhan bisa belokkan hati dia, enggak saya mau belinya sama kamu aja. Mungkin saudara kerja yang memang perlu keterampilan khusus. Kok orang enggak ke dia ya padahal dia lebih jago. Entahkah desainnya, entah cara bicaranya, entah gambarnya. Kok dia ke kita ya? Karena Tuhan sudah menetapkan saudara dan saya untuk naik di hadapan Tuhan. Ayo tepuk tangan dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Dulu saya juga tidak bisa ngajar semacam ini saudara, percayalah. Tidak saudara. Tapi saya ingat waktu saya terus ditaruh Tuhan ke Yerusalem, ke Bukit Sion, naik ke gunung Tuhan, naik. Sampai suatu ketika saya sampai tanya saudara kepada tour guide sana, yang dinamakan Bukit Sion itu yang mana sih? Gunung Sion yang mana sih? Kemudian dia bilang, iya yang Bapak berdiri ini ya Bukit Sion. Oh ini,
Oh ternyata saya ada di ketinggian saudara. Lalu sementara pagi saat teduh di Yerusalem sana, firman ini datang kepada saya saudara. Dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Tidak terasa setelah itu saudara, yang namanya pengajaran dari Tuhan, firman Tuhan itu tiba-tiba mengalir begitu banyaknya dan dialirkan kepada saudara. Sehingga kalau hari ini saudara diberkati dengan pengajaran-pengajaran yang keluar, itu sesungguhnya bukan karena saya, tapi karena Tuhan mengasihi kita semua. Bisa kita berikan tepuk tangan pengertian ini. Terima kasih kepada Tuhan. Jadi kayaknya ya biasa aja gitu, cuma naik ya pergi. Tapi enggak biasa saudara. Seperti seperti Yunus juga tidak biasa. Dia turun, dia turun, dia turun. Apakah Yunus sudah 3 kali turun itu dia ada di titik terendah dalam hidup dia? Tidak saudara. Dia masih hidup. Dan dia mungkin bisa menikmati jauh dari hadirat Tuhan. Dia naik kapal yang kurang lebih gambarannya semacam ini saudara. Kayaknya jauh dari hadirat Tuhan ia bisa menikmati juga tuh. Dia tidur di tempat yang paling bawah saudara. Jadi Yunus itu dia udah turun dan dia tidur gitu. Yang lain sibuk dia tidur. Saya mulai kebayang ya. Orang yang melakukan dosa, apakah dia bisa tidur? Bisa saudara. Entah pakai obat-obatan kah? Apakah dia bisa bersukaria? Bisa. Dengan cara mabuk kah? Hawa nafsu kah? Bisa. Kayaknya dia enjoy aja tuh. Jauh dari hadirat Tuhan, iblis membuat dosa yang mematikan itu, racun yang mematikan jadi madu yang manis bagi orang itu. Sehingga dia bisa tidur di bawah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penipuan yang luar biasa. Waktu seseorang jauh dari hadirat Tuhan, sepertinya dia oke-oke aja, sepertinya dia baik-baik saja. Tetapi dia tidak tahu ada sesuatu yang mengintai saudara. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Lalu terjadilah kepanikan di antara awak kapal. Lalu mereka mulai berdoa versi agamanya masing-masing. Dan laut tetap bergelora. Kapten kapal atau nakoda kapal dia panik dan dia tahu ada seseorang yang tidak berdoa. Dan Yunus dibangunkan saudara. Kamu kenapa diam aja, doa sama Tuhanmu. Dan singkat cerita akhirnya mereka tanya, kamu siapa, dari mana, Tuhanmu bagaimana. Lalu Yunus cerita bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara baca di bahasa aslinya, Yunus mulai menyebut nama YHWH saudara. Dia tidak berani menyebut Yahweh atau Yehova, hanya YHWH begitu. Lalu kemudian orang-orang itu menjadi takjub, itu adalah Tuhannya orang Israel. Dan mereka panik luar biasa. Apa yang kamu lakukan? Lalu kemudian Yunus cerita dia takut akan Tuhan. Padahal tidak demikian juga. Kalau dia takut akan Tuhan pasti dia taat akan firman Tuhan. Jadi ada orang bisa bilang, oh aku takut akan Tuhan, oh aku hamba Tuhan. Belum tentu saudara. Dia harus benar-benar patuh akan firman Tuhan. Biar kita semua juga demikian. Ayo tepuk tangan yang mau patuh sama firman Tuhan. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Coba lihat saudara ya. Coba lihat nih. Yunus kayaknya dia tenang, nanti saudara baca di Alkitab ya. Karena masalah waktu jadi saya langsung ceritakan intinya saja. Yunus tadinya tidur, dia merasa fine-fine aja jauh dari hadirat Tuhan. No problema, no problem. Buktinya dia bisa tidur, begitu badai ngamuk, coba lihat hati Yunus. Yunus tahu dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Di hati kecilnya dia tahu dosa kesalahan yang dia lakukan. Begitu dia ditempelak atau berhadapan dengan masalah yang sulit dalam kehidupan dia. Saudara tahu apa jawaban Yunus? Coba perhatikan gini. Jawaban Yunus satu saudara. Buang saya ke laut. Campakan. Campakan itu artinya lempar saudara. Bukan diturunin pelan-pelan gitu, bukan. Campakan saya ke dalam laut maka badai ini akan berhenti. Coba lihat.
Yunus ngomong begitu artinya dia dalam posisi mentalnya bermasalah, saudara. Dia ada di bawah, boleh dikatakan tekanan yang luar biasa. Memang dia tidur, tapi hatinya itu kacau luar biasa. Begitu masalah datang, tujuan cuma satu, mati aja dah. Dia mau mati, saudara. Orang kalau sudah dalam posisi begitu, coba lihat, udah turun, ya sudahlah. Ya kalau nggak mati dibunuh ya bunuh diri, kira-kira begitu. Sekarang campakkan, lemparkan aja aku ke dalam laut. Pelaut-pelaut ini mereka bangsa kafir, mereka bukan orang Yahudi. Mereka tidak mau membunuh hamba Tuhan ini. Mereka coba dayung tapi memang gak kuat, badai terlalu besar. Akhirnya mereka berdoa bukan lagi kepada dewa-dewa, tapi mereka berdoa kepada Allah Israel. Dan mereka berkata, kami harus lempar ini tapi jangan tanggungkan ini kepada kami. Lalu singkat cerita mereka angkat, bayangkan kisah ini di kapal, mereka angkat Yunus rame-rame. Berapa pegang tangan kaki, berapa pegang sebelah sini, dan mereka 1, 2, gitu saudara. Ini bukan ayunan bayi ya, 1, 2, 3. Kemudian mereka melempar Yunus. Dan begitu Yunus masuk ke dalam air, kemudian badai berhenti. Orang satu kapal ketakutan setengah mati, lalu mereka menaikkan nasar mereka, korban mereka, janji mereka bukan kepada dewa-dewa, tapi janji kepercayaan mereka kepada Allah Israel. Satu kapal diselamatkan. Tepuk tangan dulu sekuat-kuatnya buat Tuhan kita yang baik. Yunus ini, dia mulai gelagapan saudara. Saya percaya awalnya dia berkata mati aja, lempar ke dalam laut. Begitu berhadapan dengan maut, dia juga takut mati. Nanti kalau saudara baca kisah Yunus, maka dia takut mati saudara. Dan Alkitab berkata, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Indonesia menerjemahkannya penentuan Tuhan. Tapi Tuhan menaruh di hati hamba Tuhan yang lain bahwa pengertian penentuan Tuhan ini di bahasa Inggrisnya ini cukup bagus saudara ya. Versi King James Version berkata, now the Lord had prepared a great feast saudara. Artinya Tuhan sudah mempersiapkan. Indonesia menerjemahkannya penentuan Tuhan. Tapi kalau di bahasa aslinya lebih dikatakan Tuhan sudah mempersiapkan saudara. Tuhan sudah persiapkan ikan besar. Ikan besar sudah standby saudara. Dia bukan ikan paus ya, ikan besar. Kalau saudara dengar ceritanya ini ikan paus, tidak. Alkitab tidak tulis ikan paus, Alkitab tulis ikan besar. Yang pasti bukan ikan cupang, mengerti katakan amin ya. Kalau ikan cupang cuma diemut doang saudara ya. Ini ikan besar. Ikan besar ini sudah dipersiapkan. Untuk apa? Untuk menelan Yunus. Bukan untuk mematikan dia. Tapi untuk menyelamatkan hamba Tuhan yang ngeyel ini. Hamba Tuhan yang dalam tanda petik nakal ini. Yang menjauh dari hadirat Tuhan. Kalau nggak ada ikan besar ini, maka Yunus dia mati ngambang saudara. Tapi Tuhan yang baik menolong Yunus. Begitu dia ada di titik yang terendah. Dan dia berkata, campakkan aku, matilah aku. Tapi Tuhan menolong dia lagi lewat ikan besar ini. Saudara bisa berikan tepuk tangan yang mengerti bagi Yesus Kristus Tuhan. Ayo saudara yang mengikuti kisah ini, tepuk tangan yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Saya nggak tahu cerita ini kenapa Tuhan taruh di hati saya dari setahun yang lampau saudara. Dan ini sebenarnya jarang terjadi. Artinya di hati saya cuma terbersit sesuatu. Saya tidak tahu di mana Yunus yang sedang ibadah di tempat ini. Mungkin dia ikut ibadah bersama dengan kita di ruangan ini. Atau dia kelak ikut ibadah online, saya tidak tahu. Tapi kuat di hati saya bahwa orang itu
kalau dia mau merendahkan hati dia, merendahkan kemampuan dia, artinya pengalaman dia tidak andalkan itu, tapi dia merendahkan diri dia di hadapan Tuhan, maka ketahuilah Tuhan yang baik itu tidak berkehendak untuk mematikan dia. Tuhan menolong dia. Mungkin sekarang orang ini berkata, aku sudah lakukan banyak kesalahan, banyak dosa, dan aku sedang duduk di titik terendah. Masalah persoalan bertubi-tubi. Hari ini dengarkan baik, ikan besar itu tidak diciptakan tiba-tiba, saudara. Bukan begitu Yunus nyemplung, plung, lalu ikan besar, jadilah ikan besar keluar. Tidak. Alkitab berkata Tuhan sudah prepare ikan besar ini. Saya tidak tahu diciptakannya pas hari penciptaan, atau diciptakan berapa bulan yang lalu, atau berapa minggu yang lalu, saya tidak tahu. Tapi pasti ada siklus yang namanya memelihara binatang, apalagi ikan di laut, itu pasti ada siklusnya. Ikan ini punya misi khusus. Tujuan dia hidup hanya satu, menelan Yunus. Dan Tuhan sudah siapkan dia jauh sebelum Yunus nyemplung masuk ke dalam laut yang bergelora itu. Hari ini Tuhan sudah siapkan juga pertolongan bagi kita yang percaya. Waktu kita tahu kita sekarang ada di titik yang terendah, mari kita kuatkan hati kita dan percaya bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Sepakat setuju, katakan amin. Kita nyanyi lagu ini yuk Bapak Ibu Saudara. Saya teringat waktu mempersiapkan ini Tuhan kasih ingat saya tentang lagu ini. Mari yang bisa bantu saya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku, ku tahu kau tak menyerang akan hidupku. Ku kagumi, ku kagumi. Ayo nyatakan kekaguman saudara. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Ayo katakan, tak terbatas kasih-Mu, terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di semusim hidupku. Mari katakan, ku kagumi caramu hidupku. Di titik terendahku kau hadir mengangkatku, ku tahu akan hidupku. Mari angkat tangan, angkat hati, katakan tak terbatas, tak Ingat kebaikan Tuhan, saudara. Ingat kasih Tuhan. Waktu engkau ada di titik terendah, saudara, biarkan air mata kasih itu mengalir. Ku andalkan di
atas kasih-Mu. Jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, cara-Mu Tuhan, cara-Mu mengangkat. Ayo saudara bersyukur. Tak terbatas di dalam hidupku. Berkat Tuhan di atas kepala saudara. Mari angkat hati, angkat kedua belah tangan saudara. Kalau sudah hafal, tutup mata. Kiranya Tuhan sendiri menaruh tangannya di atas kepalamu dan memberkati engkau. Tiap langkah hidupku tak terbatas. Terimalah kasih yang melampaui segala akal. Tuhan sudah persiapkan pertolongan itu, saudara. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ayo doa, bilang terima kasih, ngucap syukur sama Tuhan. Engkau baik Terima kasih Tuhan. Mari sebelum duduk berikan tepuk tangan terima kasih sekuat yang bisa kita beri bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita kembali ke kisah tentang tanda Yunus ini, Saudara. Seperti tadi disampaikan, Tuhan itu sudah, Saudara ya, mempersiapkan, artinya sebelum kejadian itu Tuhan persiapkan. Sejak kapan Tuhan menyiapkan ikan besar ini yang bukan diciptakan tiba-tiba? Enggak ada satu orang yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, ikan ini punya tugas khusus. Dia diciptakan untuk tugas khusus. Ada satu hari di mana memang dia punya misi. Misi yang sangat spesial, yaitu untuk menyelamatkan hidup Yunus. Ikan ini diciptakan bukan untuk menelan lalu kemudian memusnahkan Yunus. Tidak. Justru di situ dia diselamatkan, saudara. Dan tanpa biaya apa-apa, kelak Yunus sampai ke Niniwe karena tumpangan ikan ini. Terpujilah nama Tuhan yang menolong kita juga sampai hari ini. Berikan sorak-sorak yang kenceng, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kalau hati lagi sumpek, lagi susah begitu, rasanya kok turun terus. Mari Tuhan sudah siapkan ikan itu, saudara. Tapi bersyukurlah. Kalau kita belajar tentang tanda Yunus ini, ada satu hal yang sangat pasti. Yunus itu dia bertobat di dalam perut ikan itu. Indonesia memang tidak mencatat jelas, tapi pengertiannya kalau di bahasa Ibraninya jelas. Dia mati di perut ikan itu, saudara. 3 hari di perut ikan. Makanya begitu dia dihidupkan kembali, setelah 3 hari 3 malam itu, Tuhan memakai kisah ini
untuk menegur orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus Mesias akan mati di perut ikan. Tapi keselamatan akan datang juga kepada bangsa-bangsa kafir yang lain. Dan seperti Yunus bangkit, maka maka Yesus juga akan bangkit setelah 3 hari 3 malam itu. Mari kita baca ayat ini saudara ya. Sekali lagi, mungkin sekarang pengertiannya sudah jauh lebih dalam. Ayo 1, 2, 3. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi sama saudara, 3 hari 3 malam. 3 hari juga 3 malam. Nah sekarang pertanyaannya, kita masuk ke poin yang juga sangat penting sekali dan menimbulkan perdebatan di mana-mana saudara. Kalau saudara mempelajari ini maka sepintas di internet saudara akan ketemu banyak sekali orang yang komplain tentang Yesus ada di dalam kubur selama 3 hari 3 malam. Benarkah demikian? Coba kita selidiki saudara ya. Markus 16 ayat yang ke-9. Ayo 1, 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saya tidak fokus kepada 7 setannya, tapi fokus kepada yang saya kasih warna berbeda. Yesus bangkit pagi-pagi, ikuti saya, bangkit pagi-pagi. Pada hari pertama minggu itu. Nah sekarang ini yang jadi perdebatan. Ayo fokus saudara, konsentrasi. Sebagian besar orang itu menganggap bahwa Yesus itu mati pada hari apa? Jumat Agung. Hari Jumat makanya disebut Jumat Agung. Atau di bahasa Inggrisnya Good Friday. Atau Jumat yang baik begitu. Indonesia menerjemahkannya lebih solid lagi, agung begitu. Dan bangkit pada hari Minggu sesuai dengan firman Tuhan. Minggu Paskah. Kasih tahu kiri kanan, hari ini hari Minggu. Kita rayakan Jumat Agung. Ayo kita rayakan Jumat Agung. Nah karena Yesus berkata seperti Yunus bangkit hari ketiga. 3 hari 3 malam. Lalu ada yang menghitung hari itu saudara. Benarkah Yesus 3 hari 3 malam? Jumat. Anggap hari pertama mereka bilang. Sabtu itu hari kedua. Nah Minggu itu hari yang ketiga. Jadi benar Jumat Agung, Sabtu, Minggu Paskah. Jadi total 3 hari. Tetapi orang-orang yang tidak sependapat mereka membantah penafsiran ini. Mereka bilang kamu ini matematiknya bagaimana sih? Coba-coba Jumat Agung. 3 sore meninggal. Sebelumnya kan kegelapan dari jam 12, 3 jam. Lalu kemudian gak lama setelah itu Eli Eli lama sabatani begitu pas kegelapan dan berkata ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Meninggal. Itu kan Jumat sore. Lalu kemudian ketemu besokannya Sabtu. Sabtu memang sabat bagi bangsa Israel. Benar. Kemudian bangkit Minggu pagi-pagi benar. Nah sekarang itu berapa hari, berapa malam. Lalu mereka berkata, coba hitung yang benar. Kamu bilang itu 3 hari. Jumat 1 hari, Sabtu 1 hari, Minggu 1 hari. Coba dipikir benar. Dan mereka berkata, itu sebenarnya 1 hari 2 malam. Kan lucu kalau kita nginep di hotel, check in Jumat sore. Lalu kemudian kita ditagi, pas kita check out hari Minggu, Bapak sudah 3 hari 3 malam di sini. Dan mereka bilang gak mungkin, itu 1 hari 2 malam. 1 harinya Sabtu, oke. 2 malamnya itu ya Jumat malam dan Sabtu malamnya. Jadi total itu 2 malam, 1 hari. Coba aja kalau gak kamu nginep di hotel, masuklah hari Jumat setelah lewat jam 3 sore, kemudian kamu bayar 3 hari 3 malam. Itu gak mungkin dia bilang. Itu kamu salah hitung. Lalu terjadilah kepanikan. Dan mereka mulai bertanya-tanya, Tuhan Yesus
berbohong gak sih waktu berkata seperti Yunus 3 hari 3 malam aku juga akan bangkit setelah hari yang ketiga itu. 3 hari 3 malam dalam rahim bumi. Lalu jadilah topik tema khotbah ini saudara. Hari keberapa Yesus bangkit? Tanda Yunus 3 hari 3 malam. Berdasarkan Jumat Agung sampai Minggu Paskah, kita hitungannya sudah tahu itu 1 hari 2 malam. Jadi mana yang benar? Kenapa berbeda? Yang masih mau belajar bisa tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Ayo kurang kuat, ayo lebih meriah lagi tepuk tangan. Nah, mari kita belajar, saudara fokus ya. Untuk setiap pengajaran yang keluar dari tempat ini, itu sebenarnya bukan sekedar bagi kita, tapi itu juga untuk memberkati orang lain. Jadi saudara harus beritakan Injil. Biar banyak orang percaya dan diselamatkan. Katakan yes. Bukan setelah kita makin pintar kita jadi makin sombong. Jangan saudara ya. Kita harus tetap merasa luar biasa kalau Tuhan bicara kepada kita. Katakan amin. Nah jadi mari kita belajar. Kuncinya adalah sebenarnya saudara. Kunci jawabannya itu sebenarnya adalah pengertian tentang hari Sabat itu sendiri. Karena Tuhan Yesus meninggal sebelum hari Sabat. Dan hari Sabat itu saudara, itu jadi kata kunci untuk mengerti pengertian Yesus meninggal, lalu kemudian Yesus Tuhan kita bangkit. Ikuti saya, hari Sabat itu penting. Ayo yang kencang semuanya, hari Sabat itu penting. Dan mari kita pelajari beberapa ayat. Lukas 23 ayat 53. Ayo 1, 2, 3. Dan sesudah ia, yang saya kasih dalam kurung gak usah dibaca saudara ya. Saya hanya menjelaskan ianya itu bukan Suryadi tapi Yusuf dari Arimatea. Begitu saudara ya. Menurunkan mayat itu maksudnya jenazah Yesus Kristus Tuhan kita. Ia mengapatinya dengan kain lenan, terus lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu di mana belum pernah dibaringkan mayat. Dan sebenarnya saudara kalau orang Yahudi itu, kalau ada yang meninggal mereka baluri dulu dengan rempah-rempah saudara. Jadi aroma-aroma begitu dipakai rempah-rempah baru setelah itu dikapani dengan kain lenan. Tetapi Yusuf dari Arimatea ini dia menurunkan jenazah itu, dia tidak membalurnya dengan rempah-rempah. Apakah dia kurang kaya? Tidak, dia sangat kaya. Kalau saudara nanti Tuhan izinkan ke Yerusalem, yang mau katakan? Biasanya kita berkunjung ke Garden Tomb. Bayangkan area itu yang begitu indah itu dulu milik Yusuf dari Arimatea. Jadi dia bukan kekurangan uang untuk membeli rempah-rempah. Tidak. Tetapi kenapa dia nggak beli rempah-rempah? Dia langsung mengapaninya dengan kain kapan. Lalu kemudian dia baringkan di dalam kubur itu. Di ayat selanjutnya ada penjelasannya. Kenapa terburu-buru sepertinya? Lukas 23 ayat 54. 1, 2, 3. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Nah, perhatikan ini saudara. Persiapan apa? Persiapan apa? Hari kematian Tuhan Yesus itu adalah hari persiapan. Persiapan apa? Jawabannya sederhana, persiapan hari Paskah saudara. Paskah yang kita rayakan hari-hari ini berdekatan sekali dengan kalender Yahudi yang disebut hari raya Passover atau Pesach. Nah itu hari raya besar saudara. Ada 7 hari raya umat Israel, salah satunya adalah Pesach itu. Dan itu hari persiapan Paskah. Dan, ayo baca sama-sama, dan Sabat hampir mulai. Jadi kita sekarang sudah nangkep saudara ya, ayo pelan-pelan, fokus saudara ya. Yusuf dia buru-buru karena jamnya udah bentar lagi saudara. Sabat hampir mulai.
Sabat di Israel itu mulai waktu matahari terbenam. Rata-rata itu jam 6 sore lewat sekian menit lah gitu kira-kira saudara ya. Pokoknya sekitar segitu. Dan sore itu berganti hari bagi orang Israel. Kalau kita Indonesia, saya tidak bosan ngajarin ini, ganti harinya pas kapan? 12 malam lewat 1 menit, kita langsung ganti hari. Kalau Israel tidak, matahari terbenam, mereka langsung ganti hari. Dan hari itu, jadi bayangkan gini ya, meninggal hari itu buru-buru. Kenapa? Karena mau masuk hari Sabat. Hari Sabat gak boleh ada yang bekerja, nanti kena kutuk saudara. Begitu kira-kira instruksi resminya. Jadi jam 3 meninggal itu beberes segala macam, tergantung di atas kayu salib. Dan gak mungkin karena udah mau Sabat begitu, gak boleh tergantung kayu salib. Yusuf dia minta sama Pontius Pilatus, diizinkan terburu-buru turunkan itu, dikapani dengan kain lenan halus, kemudian dimasukkan secepat-cepatnya. Karena Sabat hampir mulai. Seandainya mulainya itu jam 6, maka kira-kira jam 6 kurang sepersekian detik sudah nggak boleh kerja lagi. Kira mereka terburu-buru saudara. Kalau lumurin itu, balurin itu bisa berjam-jam saudara. Jadi Sabat hampir mulai. Yusuf dari Arimatea terburu-buru. Dia waktu turunkan mayat itu, jenazah itu dimasukkan ke dalam kuburnya. Sabat hampir mulai. Dan persiapan perayaan hari besar itu juga akan dimulai saudara. Ayat selanjutnya, ini berkaitan, Lukas 23:55. Ayo yang masih bersama saya, 1, 2, 3. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Jadi ada perempuan-perempuan ikut saudara ya. Dan setelah pulang, ayo coba renungkan ini. Setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Nah pertanyaannya, kapan dia beli rempah-rempah dan minyak mur itu? Kan dikubur, setelah itu langsung Sabat. Mereka nggak boleh jual, nggak boleh beli. Jadi mereka belinya itu kapan? Dan dikatakan pada hari Sabat mereka istirahat menurut hukum Taurat. Jam berapa pasar dibuka? Kapan mereka beli? Karena peristiwanya mendadak, terburu-buru dan Tuhan Yesus sudah meninggal. Di ayat yang lain dikatakan demikian, Markus 16 ayat 1. Ayo baca yang kenceng. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi belinya ternyata setelah lewat hari Sabat. Saya tahu saudara bingung sebab saya merenungkan ini juga cukup lama saudara ya. Tapi intinya adalah begini, mari fokus saja. Intinya begini, Alkitab itu mencatat mengenai 2 jenis Sabat. Bukan 2 hari Sabat, tapi 2 jenis Sabat. Ada Sabat tahunan, yaitu Sabat hari raya besar. Itu harus dirayakan hari Sabat. Nanti saudara pelajari di Imamat 23 ayat 1 sampai 44. Tapi juga ada Sabat mingguan. Jadi Israel sampai hari ini itu Sabat mingguan juga ada. Sabtu, Jumat sore sampai Sabtu sore itu Sabat mereka. Makanya nggak ada kegiatan, pasar-pasar tutup. Mereka nggak beli, mereka nggak jual. Tapi Sabat bukan cuma hari Jumat sore ke arah Sabtu, tapi juga ada Sabat tahunan. Jadi pengertiannya adalah begini saudara. Mari fokus dan konsentrasi ya. Alkitab tidak pernah mencatat Yesus meninggal hari Jumat. Tidak pernah. Saudara pelajari itu, tidak pernah. Tapi Alkitab mencatat Yesus bangkit pagi-pagi benar. Jadi kisahnya adalah begini, supaya saudara nggak bingung ya. Nanti kalau kesulitan lihat gambarnya di YouTube ada. Hari Rabu itu hari persiapan Paskah. Dan karena Paskah itu hari perayaan besar, maka itu masuk ke Sabat besar atau Sabat tahunan. Bahasa Israelnya Sabat Hagadol. Nggak ada hubungan dengan Wonder Woman saudara ya. Ini hari Sabat besar. Kenapa dikatakan hari Sabat besar? Karena pas perayaan Paskah, Passover, Pesah. Jadi Kamis ini Sabat, nggak boleh kerja. Nah Tuhan Yesus ini meninggal hari Rabu ini. Kira-kira gitu pengertiannya. Lalu kemudian dikubur pas sebelum Sabat. Jadi
kubur, drek gitu, masuklah hari pertama. Dari mulai Rabu sore sampai Kamis sore. Setelah itu karena Sabat ini mereka istirahat, Jumatnya tidak Sabat sampai Jumat sore. Dan itu saat mereka ibu-ibu itu membeli rempah-rempah dan minyak mur. Ternyata luar biasa juga ibu-ibu ya. Tepuk tangan yang merasa ibu-ibu yuk. Jadi mereka belinya ini hari Jumat. Sesudah Sabat, sebelum Sabat. Sabat yang apa? Sebelum Sabat mingguan, tapi sesudah Sabat tahunan. Lalu kemudian setelah Sabtu Sabat selesai, maka Minggu pagi-pagi Tuhan Yesus bangkit. Kalau saudara lihat ini ya. Maka Rabu sore sampai Kamis sore ini hari yang pertama. Lalu hari Jumat ini hari yang kedua. Jumat sampai Sabtu sore ini hari yang ketiga. Satu hari ya ada malamnya. Jadi sederhananya supaya saudara tidak pusing ya. Satu hari ya pasti ada malamnya. Lalu kemudian itu satu malam. Hari kedua ya pasti satu malam. Ini satu malam. Jadi ini 3 hari, 3 malam. Lalu jam berapa Tuhan Yesus bangkit tidak dicatat. Jadi kita tidak boleh menafsirkannya. Tapi yang pasti ada hari persiapan. Ada 2 Sabat yang berbeda di dalam 1 minggu itu. Hari Minggu pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kurang kuat, ayo lebih meriah lagi tepuk tangannya. Wow, jadi Tuhan Yesus meninggalnya bukan hari Jumat. Kalau gitu kenapa kita rayakan hari Jumat? Gini saudara ya, ini penafsiran. Dan ini 2 penafsiran besar. Saya setujunya penafsiran ini. Tapi konsentrasi, iman kita bukan pada hari-hari ini saudara. Bukan pada perhitungan hari-hari ini. Iman kita adalah Yesus Kristus sudah bangkit. Sudah mati bagi kita dan hari ketiga bangkit. Sepakat, setuju, katakan yes. Hari apapun dirayakan seperti Natal. Belum tentu juga 25 Desember. Yang penting adalah 25 Desember itu hari yang indah di mana orang-orang banyak diselamatkan. Hari Jumat juga begitu, hari Minggu juga begitu. Terpujilah nama Tuhan yang sudah ngerti. Ayo berikan sorak-soranya dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Ayo saudara tepuk tangannya yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Sebelum saya tutup, saya hanya mau katakan bahwa dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kalau hati saudara sedang susah, hati saudara sedang terpuruk, saudara banyak tekanan, persoalan, khawatir tentang A, khawatir tentang B, ketakutan bahkan untuk hari esok. Dan tidak ada orang yang tahu. Cuma saudara sendiri sama Tuhan. Ingatlah, kalau Tuhan janji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saya mau tegaskan sekali lagi, hidup kita bukan apa kata orang, hidup kita apa kata Tuhan. Saya ulangi, hidup kita apa kata Tuhan. Sepakat, setuju, berikan tepuk tangannya lagi, jangan ragu buat Tuhan kita. Ayo saudara tepuk tangannya lagi buat Tuhan kita yang baik. Jadi jangan takut. Kalau Tuhan sudah janji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau lagi sumpek banyak persoalan, saudara cari firman. Tuhan ngomong apa sama saya? Dan Tuhan kalau janji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan janji hidup kita naik bukan turun jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apa yang kita kerjakan jadi berhasil. Kebajikan kemurahan mengikuti kita seumur hidup kita. Katakan amin. Saya ingat lagu ini saudara ya. Nah di bahasa Inggrisnya ini bagus saudara, bukan sosokan Inggris. Tapi Indonesia terjemahannya agak beda lagu ini. Tapi ini bahasa Inggrisnya bagus. Because he live, karena dia hidup, karena Yesus hidup, I can face tomorrow. Kalau Indonesia, sebab dia hidup. Indonesia gimana? Ada hari. Tapi kalau bahasa Inggrisnya, sebab dia hidup, aku siap hadapi hari esok. Nah ini beda saudara ya. Because he live, karena dia hidup, all fear is gone. Segala takutku sirna. Kalau Indonesia, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Terus, ku tak gentar. Nah kalau Indonesia terjemahnya kan dari kita gitu. Kita nggak gentar. Tapi kalau aslinya yang menciptakan lagu ini, takutmu itu hilang. Bukan karena kekuatanmu, karena Tuhan yang sudah hidup dan ketakutan itu sirna.
Katakan yes. Ya, itu terjemahan ya. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, kita nyanyi bahasa Indonesia saja ya. Sebab dia hidup. Ayo. Ada hari esok. Ayo. Sebab dia hidup. Katakan. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Kami hadapi hari esok bersama dengan Tuhan. Ku tahu dia pegang hari esok. Katakan hidup jadi berarti sebab dia. Ayo nyanyi Bapak Ibu sambil tepuk tangan. Sebab dia hidup. Ayo bikin pernyataan di hadapan Tuhan, katakan tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Katakan hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti, berarti sebab dia hidup. Siapa namanya? Serukan yang kuat. Yesus, siapa namanya? Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Ayo sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mencatat kekayaan bersih pria kelahiran 1930 silam ini mencapai angka 88 miliar US dollar atau sekitar 1.246 triliun rupiah. Selanjutnya siapa? Silakan berdiri di sini. Saya ini orang baik ya. Saya juga selalu hidup rukun dengan semua orang. Orang susah juga saya banyak bantu. Ya kalau dosa-dosa sedikit, cincailah.
Ya malaikat, Tuhan juga pasti tahu kok. Ya nggak sih? Coba kita lihat. Sini. Lewat sini. Nanti ketemu dengan teman yang lain. Selanjutnya, silakan. Kat, aku sih orang baik, suka masak. Lihat aja tuh suamiku, sampai gendut begitu. Aku suka masak bagi-bagiin nasi ke orang-orang miskin. Ya, sekali-sekali make upin orang. Aku banyak buat baik deh, Kat. Gitu. Apalagi ya? Ya, aku suka kasih-kasih baju ke orang-orang yang gak punya baju. Gitu, Kat. Kayaknya sih aku banyak buat baik deh. Baik, kita lihat ya. Oh, oke. Kamu jalan ke sebelah sini ya. Selanjutnya, wah Ken, kamu sih luar biasa. Kamu sih termasuk baik. Ya, tidak pernah mencuri, tidak pernah menyontek. Wah, ini sih luar biasa. Tidak pernah merampok dan pintar sekali kamu. Iya bener tuh Kat, kalau ngerampok, nyontek, apalagi tuh pokoknya dosa apapun itu saya nggak pernah Kat, saya jamin itu. Sini Ken, kamu timbang dulu ya. Ya, nih Pak Gunawan nih, badannya gemuk nih. Coba ke sini Pak. Malaikat, lu nggak tahu saya punya rumus 3 hidup ini. 1, masih muda poya-poya, udah tua kaya raya, mati masuk surga. Malaikat tahu nggak, saya punya aset di Indonesia banyak di mana-mana. Baik di Papua maupun di tim-tim, semua saya punya. Malaikat tahu nggak, saya ini penyumbang dana terbesar baik di panti asuhan, yatim piatu, bahkan anak jalanan dan fakir miskin. Ya sedikit-sedikit bolehlah malaikat, dosa-dosa mah. Oke, sini silakan berdiri timbang. Mohon jangan berdua. Timbangan hanya untuk 1 orang. Coba turun dulu. Nanti naik lagi ya. Next. Wah, daftar kejahatan kamu terlalu banyak ini. Terlihat sibuk sekali kamu ya waktu di dunia. Oke, sini silakan berdiri timbang. Maaf, hamba tidak tahu. Baik, mari naik ke timbangan. Bukan kamu. Tetapi Tuhan saja yang ditimbang. Inilah yang disebut kasih karunia. Tuhan Yesus, ampuni saya, orang berdosa ini. Saya bertobat Tuhan, saya menerima Engkau sebagai juru selamat saya. Dalam nama Yesus, amin.
day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, he taught me how to walk, fight and pray. And he taught me how to live and live rejoicing. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Selamat Paskah buat jemaat Tuhan yang telah hadir di tempat ini saat ini. Kita mau selamat Paskah juga buat Bapak dan Ibu Gembala. Mari saya undang bangkit berdiri, saudara. Sambil mempersiapkan persembahan kita. Kita mengucapkan selamat Paskah buat Bapak dan Ibu Gembala. Juga kita mengucapkan terima kasih di mana Bapak Gembala sudah Tuhan pakai sungguh luar biasa untuk memberitakan firman buat kita semua. Ya, 1, 2, 3 kita ucapkan selamat Paskah Bapak Ibu Gembala. Terima kasih buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami ada di rumah-Mu saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang besar buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah bangkit. Kau telah menebus kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mau terus Tuhan belajar. Untuk kami boleh semakin lebih dan lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Biar hidup kami semakin naik dan naik bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami boleh mengangkat tangan kami Tuhan. Untuk memberkati hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus tangan-Mu yang kuat terus menopang hidupnya Tuhan. Kau pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan semakin lebih dan lebih dahsyat lagi Tuhan. Dimanapun Tuhan Yesus beliau memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Mujizat-Mu terjadi.
Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarganya, istri dan anak menantunya Tuhan Yesus dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Darah Tuhan Yesus yang terus membalut mereka, menjagai mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati segala kerinduannya Tuhan, berkati pekerjaan usaha mereka Tuhan. Tuhan Yesus Kau berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, apa yang kami punya itu semua daripada-Mu Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikan kuduskan persembahan kami Tuhan. Biar boleh jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, rumah-Mu tidak akan kekurangan. Tetapi berkat-berkat berlimpah-limpah Tuhan. Engkau yang cukupkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Families, bingung liburan tahun ini mau kemana? Yuk ikut bersama kami di acara Family Gathering dan Retreat Youth and Teens GBIMKD Families di Villa The Agape Puncak pada tanggal 24 sampai 25 April 2023. Dengan fasilitas yang lengkap, ruang tidur yang nyaman, dan tentunya acara yang gak cuma seru tapi juga memperkaya dan menyegarkan kerohanian kita bersama Pendeta Suryadi Sunarko. Dijamin, liburan tahun ini pasti menjadi berbeda. So, tunggu apa lagi? Langsung aja daftar sekarang juga. Yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara, jangan lupa Bapak Ibu yang punya anak-anak di tempat ini, adik-adik jangan lupa nanti siang jam 2 siang akan ada ibadah Paskah khusus untuk adik-adik di tempat ini. Boleh kasih tepuk tangan ya? Yes. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Come on jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Oh, kemuliaan bagi
Angkat tanganmu sama-sama katakan, Kau Raja Dia, bukan Nabi, bukan muliaanmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Mari angkat tangan kita. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hidupnya akan naik dan bukan turun. Dia jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kiranya promosi demi promosi Tuhan berikan atas hidup Bapak Ibu semua. Hadiah demi hadiah, kejutan-kejutan yang menyenangkan hati diberikan atas Bapak Ibu. Diberkatilah engkau waktu engkau masuk, waktu engkau keluar. Apa yang kau kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Hidupmu naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan kehormatan ada di tangan kirimu. Tuhan mengenyangkan engkau dengan sehat dan umur panjang. Mari ikuti saya, sehat dan umur panjang. Sehat dan umur panjang. Sehat dan umur panjang. Kebajikan, kemurahan mengikuti Bapak Ibu seumur hidup Bapak Ibu. Dan mengenai keturunanmu kelak dengarkanlah, mereka juga akan disebut keturunan orang benar. Dan mereka juga akan perkasa di muka bumi ini. Dan apa yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus tetaplah diberkati untuk selama-lamanya. Percaya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat Hari Paskah, kasih salam kiri kanan, sampai ketemu lagi. Shalom.